Shalom, puji Tuhan, saat ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Juni. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Mari jemaat semua, kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita kita tidak tergantung dari yang kita alami. Sukacita kita tidak tergantung dengan apa yang sedang terjadi. Tapi sukacita kita adalah sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya ibadah kita pada hari ini semuanya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin di luar dari apa yang kita harapkan. Tapi apapun yang terjadi, biarlah hidup kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat semua, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Biarlah kami mau tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan alasan kami untuk kami terus hidup bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Tiba saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati, mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang sudah kita baca menceritakan tentang mujizat bagi orang yang sudah lumpuh dari sejak lahirnya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa orang lumpuh ini sudah berusia lebih dari 40 tahun, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-22. Artinya dia sudah cukup lama mengalami kelumpuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang dalam nama Yesus. Ya, tentang kuasa nama Yesus, tentang dampak yang terjadi ketika kita mengandalkan kuasa nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengisahkan tentang Petrus dan Yohanes. Sekitar jam 3 petang, itu yang dicatat di dalam Alkitab. Mereka pergi ke bait Allah, lalu berjumpa dengan orang yang lumpuh ini. Lalu kemudian orang lumpuh ini meminta, seperti biasa ketika ada orang lewat untuk masuk ke bait Allah. Dia meminta sedekah, dia memohon belas kasihan. Tetapi Petrus menjawab, "Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya, itulah yang akan kuberikan kepadamu." Lalu dia mengatakan, "Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan kita tahu cerita selanjutnya, bahwa dia sembuh dari lumpuh yang sudah dialaminya sepanjang umur yang sudah dia jalani, sampai titik di mana dia mengalami kesembuhan ketika bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah dalam nama Yesus seseorang harus datang kepada Allah. Dalam nama Yesus seseorang harus datang menyembah kepada Allah. Kisah Yohanes dan
Petrus dan Yohanes mengisahkan tentang mereka yang pergi ke bait Allah, mereka yang datang ke bait Allah. Lalu di sanalah terjadi mujizat itu, saudaraku. Nah, orang lumpuh ini walaupun berdekatan dengan bait Allah, setiap hari ada di sekitaran bait Allah, tetapi dia tidak mengalami pemulihan. Dan itu sebabnya dalam nama Yesus seseorang harus datang menyembah kepada Yesus, menyembah kepada Allah, Allah yang hidup itu. Nah, ini teladan yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Sebagai murid Kristus, mereka datang menyembah Allah. Sebagai orang yang percaya kepada nama Yesus, dia datang menyembah Allah. Lalu kemudian terjadilah mujizat itu bagi orang lumpuh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengaku percaya kepada nama Yesus, maka menyembah Allah itu adalah hal yang wajib. Itu sebuah harga mati yang tidak boleh ditinggalkan. Semua orang harus menyadari sepenuhnya dalam dirinya bahwa dia adalah penyembah Allah. Dalam nama Yesus seseorang harus menyembah Allah yang hidup. Dalam nama Yesus seorang harus menyembah Tuhan yang mengutus Yesus untuk datang ke dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Sudahkah kita menjadi penyembah Allah? Sudahkah kita senantiasa menyadari bahwa saya ini adalah umatnya? Saya adalah pribadi yang harus memuliakan Allah dalam sepanjang kehidupan saya. Oleh karena itu, bagian pertama yang harus kita ketahui, dalam nama Yesus, semua orang yang percaya kepadanya harus datang menyembah Allah, memuji dan memuliakan Allah. Yang kedua, dalam nama Yesus selalu ada jawaban. Dalam nama Yesus selalu ada jawaban, ada pemulihan, ada kesembuhan. Itu konteks yang sudah kita baca. Ya. Orang lumpuh ini mengharapkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Dia berharap akan mendapatkan sedekah. Dia mengharapkan apa? Dia berharap bahwa dia akan mendapatkan uang. Dia mengharapkan sesuatu secara materi dari Petrus dan Yohanes, saudaraku. Tetapi Petrus menjawab dia, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan, apa yang disampaikan Petrus dan Yohanes kepada orang ini? Nama Yesus. Artinya apa? Bahwa nama Yesus menjadi jawaban bagi pribadi ini. Nama Yesus menjadi jawaban bagi orang yang mengalami kelumpuhan ini. Dia berharap sesuatu, tetapi apa yang dia dapatkan lebih daripada yang dia butuhkan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa kebutuhanmu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa pergumulan hidupmu? Ya. Hari ini apa yang engkau alami? Datanglah kepada Yesus. Hari ini jikalau engkau mengalami kesulitan-kesulitan, hari ini jikalau mengalami sakit penyakit, hari ini jikalau mengalami persoalan-persoalan hidup, datanglah kepada Yesus. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, Petrus katakan, berjalanlah, bangkitlah, sembuhlah, alami mujizat Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini, mengalami kelumpuhan secara rohani, mengalami pergerakan yang terbatas, mengalami situasi yang membuat kita tidak bisa bergerak banyak. Tetapi Allah tidak dibatasi oleh situasi seperti itu. Allah selalu hadir buat kita. Mungkin engkau bergumul dengan dosamu. Mungkin engkau bergumul dengan kesalahan masa lalumu. Mungkin engkau bergumul dengan persoalan rumah tanggamu. Mungkin engkau bergumul dengan sakit penyakitmu. Mungkin engkau bergumul dengan keadaan ekonomimu. Mungkin engkau bergumul dengan usaha dan pekerjaanmu. Saya mau katakan, dalam nama Yesus orang Nazaret itu, sesuatu bisa berubah, sesuatu bisa terjadi. Hal yang baik bisa datang kepada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini
memberikan satu pengajaran yang hebat bagi kita, bahwa dalam nama Yesus ada pemulihan di sana. Dalam nama Yesus ada hal yang dapat terjadi dalam kehidupan orang yang mempercayainya. Dan itu sebabnya datanglah kepada nama Yesus itu. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang sanggup menyelamatkan engkau, nama yang sanggup memberikan kelepasan, nama yang sanggup memberikan jaminan, nama yang sanggup untuk membawa engkau sampai kepada surga yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah nama Yesus ini kita pegang selama-lamanya. Lalu kemudian apa yang dapat kita pelajari berikutnya setelah mengalami kesembuhan? Apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini? Dikatakan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ini kisah, ini respon, ini tanggapan yang luar biasa dari orang yang sudah mengalami pemulihan dari Allah. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, seseorang yang mengalami pemulihan dari Allah, dia datang ke bait Allah, dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Dia tidak lantas pergi pulang ke rumahnya, atau ke kampungnya, atau ke kompleknya, atau kemana saja. Dia utamakan terlebih dulu datang kepada Allah. Nah, banyak orang ketika mengalami kesulitan, dia berdoa, minta didoakan oleh hamba Tuhan, pendeta, gembala sidangnya. Tetapi ketika sudah mengalami hal yang baik dari Allah, dia lupa. Bahkan ke gereja pun menjadi susah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita hanya datang kepada Allah pada saat kesusahan, tetapi saat kita sudah mengalami pemulihan, saat kita sudah mengalami hal yang baik dari Allah, kita lupa untuk datang menyembah Allah, memuji Allah, pergi ke bait Allah, pergi ke gereja, pergi ke persekutuan, ikut beribadah, ikut sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh orang ini adalah dia pergi mengikuti mereka masuk ke dalam bait Allah. Untuk tujuan apa? Tujuannya untuk memuliakan Allah. Ia berjalan kian kemari. Ia memperlihatkan bahwa dia sudah mengalami kesembuhan. Ia menyaksikan bahwa dia sudah pulih. Dia melompat. Dia mengekspresikan kegembiraan dan sukacitanya. Dia memuji Allah. Nah, saudaraku, ketika kita sudah mengalami keselamatan yang hebat dari Tuhan, mengalami keselamatan yang pasti dari Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia. Mari kita menyembah Dia. Mari kita meninggikan namanya. Orang ini mengekspresikannya sedemikian rupa. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia melompat, dia memuji Allah, dia berjalan sambil memuji Allah. Itu yang disaksikan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita merenungkan kembali bagaimana ketika kita sudah mengalami hal yang baik dari Allah, dan biarlah kuasa Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saya pada kesempatan ini sebagai hamba Tuhan ingin berkata, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Percayalah dalam nama Yesus ada pemulihan. Percayalah bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Percayalah bahwa dalam nama Yesus ada jalan keluar. Percayalah bahwa dalam nama Yesus ada penghiburan. Percayalah bahwa dalam nama Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada harapan yang pasti. Oleh karena itu, mari datang kepada Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dimanapun saudara berada pada hari ini. Di kota manapun saudara hari ini. Di perumahan manapun saudara hari ini. Di tempat manapun saudara hari ini. Siapapun saudara, pria, wanita, anak kecil, orang dewasa, pemuda. Mari, jikalau saudara punya pergumulan, datanglah kepada Yesus. Saya mau katakan, Yesus dari Nazaret itu, Dia sanggup memberikan pemulihan. Dia sanggup memberikan sukacita. Yang kedua, berserahlah kepada kehendak Tuhan. Ketika si lumpuh berharap bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes,
Dia berharap mendapatkan hal yang bersifat materi seperti yang biasa dia terima ketika dia meminta-minta di pintu gerbang indah di bait Allah itu. Tetapi ternyata dia mendapatkan hal yang lebih hebat. Dia mendapatkan nama Yesus itu. Dia mendapatkan kesembuhan. Dia dapatkan pemulihan total. Oleh karena itu, berserahlah kepada kehendak Tuhan. Berserahlah kepada kehendak Tuhan, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan selalu baik. Dia merancangkan yang terbaik buat hidupmu. Tuhan Yesus merancangkan masa depan yang baik buat dirimu, buat rumah tanggamu, buat anak-anakmu, buat suamimu, buat istrimu, buat siapapun, bahkan buat keluarga besarmu. Percayalah bahwa Yesuslah yang sanggup melakukannya. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Lalu yang berikutnya, jangan lupa, pujilah Tuhan dalam sepanjang kehidupanmu. Bermazmurlah bagi nama Tuhan selagi engkau ada. Pujilah nama Tuhan selagi engkau hidup, karena itulah yang dikehendaki Allah. Pujilah Tuhan senantiasa. Datanglah kepada Tuhan, pujilah namanya, muliakan namanya. Dengan demikian orang akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa bersuka cita, orang yang berpengharapan, orang yang menyikapi keadaan hidup dengan optimis yang tinggi, karena kita punya pribadi yang hebat dan tidak pernah mengecewakan kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan senantiasa mengingatkan kita bahwa dalam nama Yesus seseorang harus datang untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, pemulihan, ada pertolongan di sana. Dalam nama Yesus saudara dan saya harus senantiasa memuji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, menggugah hati kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Ingat, pergumulan apapun yang engkau hadapi, datanglah kepada Yesus. Yesus mengasihimu, Yesus siap menolong engkau, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus diingatkan bahwa kami adalah penyembah-penyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Bahwa kami senantiasa menjadi orang yang datang kepada Tuhan. Bahwa dalam nama Yesus kami akan mendapatkan kelepasan, pemulihan, kesembuhan, oleh karena kuasa Tuhan yang menolong kami. Bahkan dalam nama Yesus kami senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkatilah kami, meteraikan firman-Mu, dan biarlah kuasa Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 64. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Sampan hariku menang hanya oleh darah Yesus. Sambil jalan dalam terang hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku tertebus hanya
hanya oleh darah Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan, saya memberikan waktu bagi jemaat Tuhan untuk berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Mengucap syukurlah kepadanya karena Dia sudah menyelamatkan kita. Mengucap syukur karena Tuhan senantiasa baik buat kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk penebusan dalam darah Kristus. Biarlah senantiasa kami dapat melihat bahwa Tuhan selalu baik buat kehidupan kami. Kuasa Tuhan yang menolong kami. Kasih Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu yang sudah menggantikan kami di atas kayu salib. Tubuhmu yang sudah disiksa. Tubuhmu yang sudah mengalami penderitaan karena kami. Dalam nama Yesus kami makan roti ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita bersama-sama. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk darahmu yang sudah tertumpah bagi kami. Terima kasih oleh karena darahmu kami dengan penuh keberanian menghadap tahta hadirat Allah. Oleh karena darahmu kami disucikan, kami dipulihkan, kami dilayakkan, bahkan kami diterima di hadapanmu. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah bersama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, jikalau ada di antara umat-Mu yang pada saat ini mengalami persoalan-persoalan khusus, dari tempat ini hamba berdoa, Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Apapun tantangan hidup mereka, Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Biarlah perjamuan Tuhan senantiasa mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah mati bagi kami. Kami sudah diselamatkan dan kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini, untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk perjamuan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kiranya hanya Tuhan saja sumber kekuatan kita dan Roh Kudus yang akan tetap terus menuntun kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Apilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Tuhanku, berikanlah apimu.
umat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak henti dan tidak putusnya kami mengucap syukur karena 1 minggu yang sudah kami lewati selalu Allah beserta dengan kami. Terima kasih untuk kecukupan yang Kau berikan. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk pemeliharaan secara jasmani yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan secara rohani yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang senantiasa kami dengar, yang bisa kami dapatkan melalui semua cara yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami terus berdoa, berkatilah bangsa kami, supaya Engkau memberkati pemerintah ini dapat menentukan kebijakan yang terbaik dan tepat untuk menanggapi situasi ini dengan cermat ya Tuhan. Kami serahkan provinsi di mana kami berada. Kami berdoa untuk Jawa Barat, Tuhan berkati. Kami memberkati provinsi-provinsi yang lain juga, Tuhan berkati. Engkau memberkati kota dan kabupaten Bekasi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat kepada kepala-kepala daerah kami, supaya mereka sungguh menentukan kebijakan yang tepat dalam rangka menanggapi situasi pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Bapa, pada saat ini tidak berhenti kami berdoa untuk gereja Kemah Injil dimanapun berada. Engkau memberkati secara organisasi, badan pengurus pusat, wilayah sampai daerah. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, jemaat lokal. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami dampak dari akibat virus COVID ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Jikalau ada yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau mengalami kesulitan hidup, Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di sekitaran kami. Biarlah mereka juga terus ditolong dan diberkati Tuhan. Umat-Mu, jikalau mereka sedang menjalankan usaha pekerjaan, kami memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Kami memberkati tempat-tempat mereka bekerja. Kami memberkati perusahaan di mana mereka bekerja atau kantor di mana mereka bekerja. Apapun yang mereka lakukan, berikan keberhasilan. Dan Tuhan campur tangan secara nyata dalam situasi yang kami sedang hadapi. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, Engkau memberkati para suami supaya terus berikan kekuatan, kesehatan. Demikian juga istri, anak-anak orang tua, Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan, umat-Mu yang sudah lanjut usia, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga akan berkati mereka, lindungi, proteksi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang hebat dan berkuasa. Biarlah kuasa Allah senantiasa menyertai umat-Mu. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan. Anak-anak kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian kenaikan kelas, baik secara langsung ataupun secara online. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Engkau memberkati sekolah di mana mereka bersekolah. Engkau memberkati guru, wali kelas, atau siapapun yang berkaitan dengan pendidikan mereka. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati anggota-anggota KS anak. Engkau memberkati anggota KS pria, wanita. Tuhan lawat mereka semua. Engkau memberkati jemaat kami di GKI Jakastia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba Tuhan, badan pengurus jemaat, tim 5PS, Tuhan juga berkati. Jemaat Tuhan yang ada di Pekanbaru, Tuhan juga berkati supaya mereka dilimpahkan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, yang hebat bagi kami. Kami terus berdoa untuk rumah Tuhan yang ada di BTR, supaya kelanjutannya, renovasinya, atau apapun juga yang kami butuhkan, Tuhan juga akan tolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami topang para tenaga medis yang sedang berjuang bekerja untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Berikan kekuatan, kesehatan siapapun mereka, dan biarlah Tuhan akan selamatkan mereka. Demikian juga aparat keamanan kami, tentara, polisi, Tuhan lawat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik minggu ini, baik minggu yang lalu, yang sudah memberikan persembahan, yang sudah mengembalikan persepuluhan. Tuhan lawat mereka, berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, inilah seruan dan doa kami yang tidak sempurna, namun kami sempurnakan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Angkatlah dan tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai umat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.